haji, calon jamaah haji yang berangkat ke Saudi nanti sudah tervaksin selama sebanyak 2 atau vaksin lengkap. Kemudian pembatasan usia, pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia di bawah 65 tahun, dan ini kami pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini, karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun sistem mereka akan menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini ada suatu berita gembira bagi para calon jamaah haji di seluruh dunia, di mana tahun ini merupakan tahun yang pertama sejak kita dilanda oleh wabah COVID-19 beberapa tahun ini, dan kemudian pada tahun ini dibuka kembali pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah di kota Mekah Mukarramah. Ini tentu berita sangat menggembirakan. Namun demikian, ada juga berita yang tidak menggembirakan bagi calon jemaah haji di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Calon-calon jemaah haji Indonesia ini di mana relatif usianya pada usia lanjut. Karena perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun semakin membaik, lalu kemudian kesadaran masyarakat juga untuk berhaji ini juga semakin baik dari tahun ke tahun, membuat waiting list daftar tunggu jamaah haji ini dari tahun ke tahun semakin lama. Saat ini ada yang belasan tahun, bahkan ada waiting list ini mencapai berpuluh-puluh tahun. Sehingga banyak calon jamaah haji yang sewaktu mendaftar masih relatif masih muda, lalu kemudian berangkatnya sudah pada usia lanjut. Nah, di tahun ini ada suatu berita yang tidak menggembirakan bagi calon jemaah haji yang sudah lama masuk daftar waiting list. Karena pada tahun ini ada pembatasan usia dari pemerintah Saudi Arabia, di mana calon jamaah haji yang ingin melaksanakan haji ke Baitullah dipersyaratkan beberapa persyaratan. Di antaranya adalah usia di bawah 65 tahun. Nah, ini sangat mengejutkan kita semua, terutama bagi para calon jamaah haji yang sudah menunggu sangat lama. Sehingga tidak heran kalau kita lihat beberapa berita di media televisi baru-baru ini, banyak sekali calon-calon jemaah haji kemudian sedih dengan berita ini. Karena mereka sudah lama mengumpulkan uang, kemudian masuk daftar tunggu juga sudah lama, tetapi pada saat ingin diberangkatkan, usia mereka sudah mencapai 65 tahun. Sehingga banyak di antara calon-calon jemaah haji di Indonesia ini yang tidak bisa diberangkatkan pada tahun ini sehubungan dengan usia sudah mencapai 65 tahun lebih. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan kepada calon-calon jemaah haji, baik yang baru mau daftar, yang sudah masuk di daftar waiting list, maupun yang sudah saatnya mestinya berangkat pada tahun ini tetapi kemudian belum bisa diberangkatkan karena adanya pembatasan usia 65 tahun ini tadi. Pada konten ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat mulia, bahwa memang ada rasa sedih, tapi mestinya juga tidak mesti bersedih juga. Karena ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan, kita juga bisa berhaji.
walaupun ada pembatasan usia 65 tahun tadi. Ada solusi-solusinya. Yang pertama kali, niatkan betul bahwa melaksanakan ibadah haji ini adalah betul-betul ingin melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Di mana Islam ini dibangun dalam 5 pilar. Salah satunya adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, pelaksanaan ibadah haji kita ini hendaklah kita luruskan betul niat kita adalah kita betul-betul ingin melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Sebagaimana kewajiban haji ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana atau ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Memang dari ayat ini setiap kita ini memiliki kewajiban haji, tetapi ada di situ kalimat man istata'a ilaihi sabila, yaitu ketika kita mampu untuk berjalan atau melakukan perjalanan ke sana. Ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana karena beberapa sebab yang diakui oleh secara syar'i, maka tidak ada kewajiban kita untuk melaksanakan haji itu jika kita tidak mampu. Nah, mampu di sini man istata'a ilaihi sabila ini ditafsirkan atau dimaknai mampu baik secara fisik, secara finansial, kesehatannya itu jasmani dan rohani sehat, dan juga fasilitas-fasilitas perlengkapan-perlengkapan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Mampu dari semua hal itu, baru dikatakan kita itu memiliki kewajiban haji. Jasmani, rohani sehat. Tetapi kita tidak memiliki finansial, maka juga tidak ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sebaliknya, ketika kita memiliki kemampuan di bidang finansial, tetapi kita tidak memiliki kemampuan dari segi fisik, misalnya tidak sehat, baik jasmani maupun rohani, juga kita tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Ada solusi-solusinya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, tadi kita luruskan dulu niat kita. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena banyak juga di antara kita ini yang ingin melaksanakan haji ini ada yang niatnya belum lurus. Niatnya ini ada yang ingin prestise. Setelah kemudian pada musim haji kita berhaji ke Baitullah, enak dipanggil Pak Haji atau Ibu Haji. Di sinilah letak biasanya orang ketika ada hambatan untuk melaksanakan haji itu sedihnya bukan main. Padahal tidak perlu demikian. Ad-dinu yusrun, agama kita ini mudah. Tidak boleh dipersulit dan jangan pula digampang-gampangkan. Artinya, kalau dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, ketika kita tidak mampu, belum memiliki kemampuan, baik secara finansial, ataupun dalam hal-hal yang lain, maka tidak ada kewajiban itu. Nah, kemudian, kalaupun kita sudah memiliki kemampuan secara finansial, kemudian kesehatan,
baik. Tetapi ada penghalang lain seperti ini, pembatasan usia. Maka berikutnya ketika kita sudah meluruskan niat kita bahwa kita ini betul-betul melaksanakan haji ini adalah untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, bukan karena prestise atau hal-hal yang lainnya, maka sebenarnya ada solusi untuk yang sudah di atas 65 atau sudah memasuki usia 65 tahun saat ini. Kita bisa berhaji dengan menggunakan orang lain. Jadi kuasa di sini tadi bisa saja kuasa bisa melaksanakan, kuasa atau mampu melaksanakan secara sendiri, atau kita kuasa menggunakan orang lain. Itulah kemudian yang disebut dengan badal haji. Jadi badal haji ini ketika kita tidak mampu dari satu aspek, kemudian kita menggunakan orang lain. Dasar untuk badal haji ini cukup kuat. Walaupun memang masih ada sedikit pro kontra, ya. Tetapi lebih banyak di sini berpendapat bahwa badal haji ini adalah satu solusi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan seperti finansial dia mampu. Kemudian dari sisi kesehatan dia tidak mampu. Atau dia sudah punya niat, sudah punya nazar sebelumnya untuk berhaji, tetapi kemudian usianya tidak sampai pada musim haji. Sehingga solusinya adalah dengan melaksanakan badal haji. Ketika badal haji ini dilakukan, maka sama saja dengan kita berhaji. Hanya kita biasanya di masyarakat memang tidak dapat gelar haji. Tidak dipanggil orang Pak Haji, Bu Haji. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala kita sudah berhaji. Nah, itulah yang kami maksudkan tadi, luruskan niat kita. Kita ini berhaji adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang, bukan karena suatu hal yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meluruskan niat seperti itu, maka tentu badal haji merupakan salah satu solusinya. Tidak usah khawatir. Kita bisa menggunakan orang lain. Dan memang yang terbaik adalah anggota keluarga kita. Apakah itu anak kita, atau saudara kita, ibu kita, bapak kita. Ini tidak persoalan. Ya. Memang diutamakan dulu keluarga kita kalau bisa. Tapi ada juga syarat tertentu. Orang yang membadalkan haji haruslah orang yang sudah melaksanakan haji. Nah, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar laksanakan badal haji ini kami sampaikan dalam satu hadis yang cukup kuat, sahih hadisnya. Yang pertama adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada seorang perempuan dari Bani Juhaina datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal. Padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut. Apakah aku bisa untuk menghajikannya?" Rasulullah menjawab, "Hajikanlah untuknya. Kalau ibumu punya hutang, kamu juga wajib membayarnya, bukan?" Kata Rasulullah SAW. Ya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Jadi ketika ada orang yang bernazar, orang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian meninggal, maka boleh menggunakan badal haji ini. Artinya boleh anak kita, saudara-saudara kita, atau kalau kita masih muda, orang tua kita yang kemudian menghajikan kita, boleh. Kemudian hadis berikutnya, ini dalam konteks pembatasan usia 65 tahun, yang hampir sama kita kiaskan seperti itu. Ada satu hadis, ada seorang laki-laki yang menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh ada kewajiban yang mesti hamba tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mendapati ayahku itu sudah berada dalam usia lanjut, usia senja, tidak dapat melakukan haji dan umroh, tidak dapat melakukan haji dan tidak dapat pula melakukan perjalanan
apakah mesti aku menghajikannya? Hajikanlah dan umrohkanlah dia. Jawab Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Abbas juga, bahwa ada seorang wanita dari Kas'am bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku atau ayahku adalah seorang yang sudah tua renta. Ia masih memiliki kewajiban haji. Sementara ia tidak mampu lagi untuk menunggang di atas untanya." Lalu Nabi SAW berkata, "Kalau begitu hajikanlah dia." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis yang kita sampaikan ini tadi, maka sahabat-sahabat mulia, terutama para calon-calon jamaah haji yang sudah di atas 65 tahun ini yang tidak berangkat haji, maka tidak usah khawatir. Jadi bisa dengan menggunakan fasilitas badal haji ini. Ketika kita melaksanakan badal haji, maka kita sama saja dengan berhaji. Kalaulah yang melaksanakan badal haji itu adalah keluarga kita, maka kita dapat dua keuntungan. Yang pertama, kita tetap namanya berhaji. Semua amalan-amalan saudara kita atau keluarga kita yang melaksanakan haji kita, kegiatannya selama di sana, kita mendapatkan semua pahalanya. Sedangkan yang melaksanakan badal haji juga akan mendapatkan pahala sedekahnya, yaitu sedekah tenaganya, sedekah pikirannya. Jadi sahabat-sahabat mulia, boleh saja kita ambil dana hajinya ini, karena alasannya kan kondisinya ini COVID. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya COVID ini. Maka sebenarnya kalau kita tarik sekarang juga tidak jadi masalah. Lalu kita laksanakan badal haji. Kita mintakan keluarga kita melaksanakan haji. Atau orang-orang yang di sana yang kita percaya untuk menghajikan kita. Nah kemudian, kalaupun ingin bersabar, bisa saja kita tunggu 1 atau 2 tahun ke depan. Nah tapi dikhawatirkan nanti dengan usia kita semakin lanjut, kesehatan kita juga semakin menurun. Oleh karena itu, kalau mau kita melaksanakan badal haji, itu lebih baik. Lalu kemudian misalnya tidak bisa juga, tidak ada orang yang bisa kita suruh untuk badal haji. Karena badal haji kan ada syaratnya juga. Orang yang membadalkan haji ini adalah orang yang memang sudah melaksanakan haji. Jadi tidak boleh orang yang belum haji lalu membadalkan orang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Nabi SAW mendengar seorang berkata, "Labbaik an Subruma." Maka beliau bersabda, "Siapa itu Subruma?" Lalu jawab laki-laki itu, "Dia saudaraku atau kerabatku." Nabi SAW lalu bertanya, "Apakah engkau sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab, "Belum." Nabi SAW bersabda, "Berhajilah untuk dirimu sendiri. Lalu hajikanlah untuk Subruma." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi untuk membadalkan seseorang itu, jadi yang tadi membadalkan harus sudah haji duluan. Sudah pernah melaksanakan ibadah haji, baru dia bisa membadalkan haji. Nah kalaupun misalnya tidak ada yang bisa melaksanakan badal haji kita, juga tidak usah khawatir. Artinya kita memang tidak ada kewajiban haji. Karena kita tidak mampu. Kita mau melaksanakan haji tetapi tidak bisa. Artinya itu tidak mampu. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menunda pelaksanaan ibadah haji. Yang ada hambatan-hambatan. Di mana pelaksanaan ibadah haji ini sudah ada di tahun ke-6 Hijriah. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW menunda pelaksanaan ibadah haji karena hal-hal tertentu yang kemudian dia melaksanakan haji sudah pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu Haji Wada. Itulah haji yang pertamanya dan haji yang terakhirnya. Jadi cuma satu kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Artinya ketika ada hambatan, maka boleh saja kita menunda haji.
Nah, kalau kita ini kan bukan menunda tapi tertunda karena satu hal. Jadi tidak usah bersedih. Kemudian ada juga orang yang bersedih tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini karena mereka ingin dapat pahala yang besar. Karena memang ada dalam suatu hadis bahwa beribadah di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 kali dibandingkan kita beribadah atau sholat di masjid-masjid yang lainnya. Nah, memang luar biasa pahalanya. Nah, ini juga mungkin membuat jamaah-jamaah haji kita yang tidak bisa berangkat haji menjadi sedih. Padahal masih banyak solusi lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan amalan-amalan yang senilai itu. Nah, kalau kita tadi tidak bisa berangkat haji, kan ada uangnya tadi. Uangnya tersebut, uang untuk pemberangkatan haji kita itu tarik, kemudian kita jadikan amal jariah. Maka akan lebih besar. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita tadi dengan menggunakan ongkos haji itu, lalu kemudian kita bisa berhaji, kita bisa melaksanakan sholat, ibadah-ibadah lain di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu selama musim haji saja. Tetapi kalau ongkos naik haji itu kita buat dalam bentuk amalan jariah, maka amalan itu akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Sampai pada saatnya nanti pada hari perhitungan. Amal itu akan terus mengalirkan pahala untuk kita. Jadi tidak usah khawatir juga. Tetapi tadi ada caranya. Jangan uang ongkos naik haji yang sudah kita masukkan ke rekening haji, kemudian kita batal naik haji, kita tarik lalu kita konsumsi. Tetapi ongkos haji itu alangkah baiknya jika kita gunakan untuk amalan yang bersifat mengandung pahala jariah. Insya Allah pahalanya itu bisa lebih besar, maka tidak usah bersedih. Sekali lagi, tidak usah bersedih. Semuanya ini pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ingin meringankan kita. Pembatasan usia 65 tahun justru Allah ingin meringankan kita untuk tidak bersusah-susah melaksanakan haji dengan pergi ke Baitullah, tetapi pahala hajinya, kewajiban hajinya juga sudah lepas. Lalu kemudian bagaimana ketika kita belum sampai pada usia 65, tapi kita sudah masuk waiting list. Kemudian nanti diperkirakan usia kita itu ketika pemberangkatan itu sudah di atas 65. Berbeda dengan yang sudah usia 65 tadi. Nah, bagi yang belum, maka kami sarankan, karena kan belum sampai pada batas usia 65-nya. Oleh karena itu kita harus tunggu dulu. Karena masih banyak sekali faktor yang bisa membuat kita bisa berangkat. Yang pertama, bisa saja misalnya regulasi atau kebijakan pemerintah Arab Saudi ini bisa berubah. Pada saat kita nanti usia 65 atau sudah di atas 65, kemudian regulasi ini, kebijakan ini, atau peraturan ini sudah tidak ada lagi. Jadi masih ada kemungkinan. Lalu yang kedua, bisa saja dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pelaksanaan haji di Masjidil Haram, pembangunan-pembangunan, perluasan-perluasan terus dilakukan, lalu kemudian akan menambah kapasitas orang-orang bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak menutup kemungkinan yang kemudian kita prediksi waiting list kita itu hingga kita di atas 65 tahun, tetapi pada kenyataannya nanti belum sampai usia 65 tahun, kita sudah bisa berangkat haji. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum usia 65 tahun, maka usahakan biar dulu. Jangan dulu ditarik atau jangan dulu membadalkan. Kita tunggu dulu. Sampai ke
usia pembatasan jamaah haji oleh pemerintah Arab Saudi sekarang ini. Ya. Demikian sahabat-sahabat mulia, kali lagi tetap semangat kepada para jamaah haji yang tidak bisa berangkat dengan pembatasan usia 65 tahun ini. Tetap bersemangat, lalu kemudian jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa yang telah kita lakukan. Tidak ada yang terlupakan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah saran kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah dan kilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.